Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai materi isomer hidrokarbon. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video-video tentang hidrokarbon kemarin ya. Oke, isomer. Apa sih isomer itu? Ya, jadi isomer adalah dua atau lebih senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Contoh, jika ada suatu alkana C5H12, ini namanya pentana. C5H12 ini rumus molekulnya hanya satu, yaitu C5H12. Namun C5H12 ini bisa kita gambarkan dengan struktur yang bermacam-macam. Nah, nanti akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Oke, sebelum kita ke sana, teman-teman harus tahu bahwa isomer pada hidrokarbon itu ada 3, teman-teman. Jadi sebenarnya isomer itu ada banyak, tetapi yang terjadi pada hidrokarbon itu hanya 3. Apa saja? Yang pertama adalah isomer rantai, dimana ini nanti struktur dari satu senyawa dengan senyawa yang lain yang berisomer itu dibedakan oleh letak cabangnya. Jadi kalau isomer rantai itu yang membedakan letak cabangnya. Nah, jenis isomer yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi ini nanti yang membedakan adalah letak ikatan rangkapnya, teman-teman. Oke ya. Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu namanya adalah isomer geometri. Nah, isomer geometri ini nanti hanya dimiliki oleh alkena, teman-teman. Nah, isomer geometri itu yang membedakan adalah letak yang ditinjau secara geometri. Jadi ini hanya terjadi pada alkena yang nanti akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Oke, jadi kita bahas satu persatu mulai dari alkana, alkena, dan alkona supaya nanti teman-teman lebih paham ya. Oke, yang pertama dulu kita akan membahas isomer pada alkana. Nah, teman-teman, isomer yang terjadi pada alkana itu hanya satu jenis isomer, teman-teman, yaitu isomer rantai. Jadi yang terjadi pada alkana itu hanya satu jenis isomer, yaitu isomer rantai. Berarti yang membedakan satu struktur dengan struktur yang lain adalah letak cabangnya ya, karena isomer rantai itu yang berbeda adalah letak cabangnya. Oke, saya beri contoh biar mudah memahami. Contohnya adalah C5H12. C5H12 ini rumus molekulnya ya hanya C5H12 gitu. Tapi strukturnya bisa kita gambarkan macam-macam. Oke, yang pertama kita gambarkan dulu. Kalau nyari isomer itu paling mudah caranya. Yang pertama, teman-teman gambarkan dulu yang rantai lurusnya. Ya, jadi ada 5 atom C, kemudian kan pentana tadi dilengkapi aja jumlah H-nya ya, begini ya, melengkapi jumlah H. Pokoknya intinya C itu tangannya harus 4 ya, teman-teman. Masih ingat ya, teman-teman? Nah, jadi seperti ini, beri nama. Nah, oke, kemudian kita akan gambarkan yang kedua. Struktur yang kedua itu pindah aja cabangnya. Oke, jadi salah satu cabang kita pindah ya. Oke, jadi kalau cabangnya mau dipindah satu, berarti rantai utamanya kan tinggal 4. Oke ya. Lalu kita lengkapi, kita beri cabang dulu ya di sini. CH3, berarti ini tinggal CH, yang sini CH2, terus yang sini CH3. Masih ingat, teman-teman? Ya, nomornya 1, 2, 3, 4 ya. Namanya adalah 2 metil
Pentana. Ya, masih ingat ya teman-teman memberi namanya? Oke. Apakah ini bisa kita gambarkan lagi dengan struktur yang lain? Kita ubah-ubah aja cabangnya. Apakah masih bisa? Ternyata masih bisa ya teman-teman. Jadi kita gambarkan struktur yang ketiga, kita ubah lagi satu menjadi cabang. Berarti tinggal 3C rantai utamanya. Ini kita pindah aja ke sini. Di CH3, terus yang satu kita pindah ke sini di CH3, terus ini dilengkapi atom H-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini namanya menjadi 2 dimetil propana. Oke, begitu ya teman-teman. Jumlah isomer pada pentana itu jumlahnya adalah 3, yaitu N-pentana, kemudian 2-metil butana, kemudian satu lagi 2,2-dimetil propana. Nah, kuncinya untuk menggambarkan suatu isomer teman-teman harus tadi yang pertama gambarkan rantai lurusnya, kemudian dipindah-pindah aja cabangnya gitu ya. Oke, kemudian kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah isomer pada alkena teman-teman. Nah, alkena ini punya 3 jenis isomer teman-teman. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah isomer rantai. Yang kedua, alkena juga punya isomer posisi. Lalu yang ketiga, alkena juga punya isomer tadi yang di depan, geometri. Jadi alkena ini paling lengkap karena punya 3 isomer sekaligus. Oke, contohnya gimana nih? Contohnya teman-teman, saya buat contohnya adalah C4H8. Masih ingat ya, alkena itu CnH2n, C4H8, atau ini bisa kita sebut dengan butena gitu ya. Oke, kita gambarkan yuk isomer dari butena. Yang pertama tentu saja tadi caranya adalah menggambar yang rantai lurusnya dulu. 1, 2, 3, 4 gini ya. Kita gambar enanya di C yang pertama dulu. Oke, baru kita lengkapi atom H-nya. Ini ya, ini 2, terus ini berapa? 1, yang ini 2, yang ini 3 gini ya. Nah, ini kita namanya adalah 1 butena ya. Kemudian yuk kita gambarkan struktur yang kedua. Yang kedua bisa kita apa ini? Pindah posisi ikatan rangkapnya. Jadi posisi ikatan rangkapnya bisa kita pindah. Yang tadinya 1 butena kita pindah jadi yang kedua kan boleh ya. Jadi seperti ini teman-teman, 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya kita pindah di sini. Nah, sehingga kita lengkapi. Ini CH3, yang ini CH, ini CH, yang ini CH3. Namanya menjadi 2 butena. Nah, antara 1 butena dengan 2 butena ini yang beda kan apa tadi? Letak ikatan rangkapnya. Sehingga antara 1 butena dengan butena ini berisomer secara apa tadi kalau beda ikatan rangkapnya? Ya, isomer posisi. Paham ya? Oke, masih bisa nggak ini kita gambarkan dengan struktur yang lain? Oh, masih bisa ya. Gimana? Ya, caranya adalah merubah satu atau memindah satu gugus metil CH3 ya. Kita gambarkan dengan struktur yang ketiga ini. 1, 2, 3. Kalau metilnya kita letakkan bisanya hanya di rantai yang bisanya hanya di C yang kedua begini, CH3. Berarti ikatan rangkapnya boleh yang di kanan atau yang di kiri, sama aja nanti ya. Begini ya, saya taruh yang di kanan, berarti kita lengkapi ini hanya tinggal 2. Yang ini hanya nggak ada hanya karena ini sudah 4 tangannya.
terus yang samping ini hanya 3 gitu ya. Nah ini namanya adalah apa nih, 2 metil. Terus ini 1 apa nih, propa. Nah ini ya. Oke, nah perhatikan antara 2 metil 1 propana dengan 1 butena. Ini kan ikatan rangkapnya sama-sama di nomor 1, cuma yang beda di sini yang satu rantai utamanya 4 atom ya. Kemudian kalau yang struktur nomor 3 ini rantai utamanya cuma 3, kemudian ini ada cabang metil di C nomor 2. Berarti antara nomor 1 dan nomor 3 nih, struktur 1 dan struktur 3 ini terjadi yang namanya isomer apa tadi, rantai. Iya, jadi beda letak cabangnya. Jadi antara 1 dan 3 itu isomer rantai, antara 1 dan 2 itu isomer posisi. Nah terus teman-teman, ternyata alkena itu punya satu lagi yang disebut isomer geometri. Isomer geometri itu adalah isomer di mana 2 senyawa itu berbeda dalam posisi atau penataan dalam ruang. Nah itu dimiliki oleh alkena yang seperti ini teman-teman. Jadi ini 2 butena ini memiliki isomer geometri. 2 butena ini bisa kita gambarkan dengan 2 cara ya. Yang pertama itu seperti ini teman-teman ya. Jadi boleh saya gambarkan 2 butena itu dengan begini. Jadi H yang ini itu saya gambarkan di atas, kemudian CH3 nya saya gambarkan di bawah semua ya. Nah atau 2 butena itu juga bisa saya gambarkan hanya atom H-nya itu tidak di atas semua tetapi di atas bawah, kemudian CH3 itu tidak di bawah semua tetapi yang satu di atas, yang satu di bawah ya. Paham ya? Jadi ini cuma di yang H dengan CH3 cuma diletakkan di atas bawah aja dari rumus yang lurus ini loh ya, dari struktur yang lurus ini. Oke, nah seperti ini namanya beda teman-teman. Jadi kalau yang di bawah semua itu namanya adalah cis ya, karena ini di bawah semua satu bidang itu namanya cis teman-teman, cis 2 butena. Nah kalau yang atas bawah ini namanya adalah trans teman-teman, trans 2 butena. Nah oke ya, jadi paham ya teman-teman. Jadi ini kalau yang cis ini gugus yang metil ini sebidang, kalau yang trans itu gugus metilnya adalah berlawanan bidang gitu ya. Paham ya? Oke, terus kalau sudah paham kita lanjutkan ke isomer yang pada alkuna. Isomer pada alkuna itu ada 2 teman-teman, yaitu isomer rantai dan satu lagi adalah isomer posisi. Oke, kita langsung ke contoh aja ya biar lebih mudah. Contohnya adalah C5H8 atau pentuna ya teman-teman. Oke, untuk menggambarkan isomer, langkah yang pertama adalah teman-teman gambarkan dulu rantai yang lurus. Jadi ada 5 atom C, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rangkap 3-nya kita taruh di C nomor 1, baru kita lengkapi dengan atom H. Berarti ini hanya 1, yang ini hanya nggak ada ya, karena ini sudah 4 tangannya, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian yang ini hanya 2, yang C ini hanya 2, lalu yang di ujung hanya 3. Oke, sehingga ini namanya adalah apa teman-teman? 1 pentuna. Oke, kemudian langkah yang kedua, kita bisa merubah posisi ikatan rangkapnya nggak nih? Oh ternyata bisa ya, bisa kita rubah ke
yang D nomor 2. Oke, kita gambar 1 2 3 4 5. Kalau tadi rangkapnya di nomor 1, sekarang kita ubah rangkapnya ke C nomor 2, sehingga ini tinggal kita lengkapi dengan atom H. Yang ini H3, yang ini teman-teman nggak ada hanya, yang ini juga nggak ada hanya ya, karena tangannya sudah 4. Kemudian yang ini hanya 2, lalu yang paling ujung hanya 3. Ini namanya adalah 2 pentuna. Oke. Nah, antara 1 pentuna dengan 2 pentuna ini berisomer teman-teman. Isomer apa namanya? Isomer posisi. Kenapa isomer posisi? Karena posisi ikatan rangkapnya berbeda. Yang satu ikatan rangkapnya di C nomor 1, kemudian 2 ikatan rangkapnya di C nomor 2. Itu paham ya teman-teman? Kemudian masih bisa kita gambarkan nggak nih dengan struktur yang berbeda? Oh, ternyata bisa teman-teman. Caranya gimana? Caranya salah satu gugus itu kita pindah menjadi cabang. Yuk kita gambarkan yuk di struktur yang ketiga. 1 2 3 4. Kalau yang satu kita ubah jadi cabang, berarti rantai utamanya tinggal 4 ya. Oke, kita ubah aja di nomor di sini ya. Baik di sini maupun di sini itu sama-sama nanti nomor 2 ketemunya ya teman-teman. Oke, ini kita lengkapi CH3. Terus ikatan rangkapnya kita letakkan di mana nih? Kalau di sini bisa nggak nih? Teman, kita coba dulu ya pakai yang kuning ini. Nah, kalau kita letakkan ikatan rangkapnya di C yang ini ya, yang ini, kalau kita begini jadi 3, ini bisa nggak nih struktur ini? 1 2 3 1 2 3 4 5. Jadi C nya punya 5, jadi ini nggak bisa teman-teman, karena nanti C nya punya 5. Oke, sekarang kita gambarkan lagi, kita coba-coba lagi ya. Kalau cabangnya tetap di sini, cuman kita ubah ikatan rangkapnya teman-teman. Kalau misalkan di sini bisa nggak nih? Ini 3 ya, kita hitung C nya punya berapa tangan? 1 2 3 4 5. 5 ini juga tidak bisa teman-teman. Oke, kita jangan pantang menyerah, kita tulis satu struktur lagi. 1 2 3 4 ya, kita taruh di sini CH3. Kemudian kalau ikatan rangkapnya kita letakkan di sini teman-teman. Bisa ndak ini? Kita hitung aja tangan C nya ya. 1 2 3 4. Oh, ternyata ini bisa. Baru kita lengkapi dengan atom hanya teman-teman. CH3. Terus ini CH, yang ini nggak punya ya karena tangannya sudah 4. Yang ini tangannya baru 3, berarti hanya 1. Kayak gini ya teman-teman. Berarti ini boleh atau benar. Nah, kita beri nama dulu teman-teman. Rantai utamanya dari mana ini? Ya, rantai utamanya ini ya. Berarti nomornya dari sini ya. 1 2 3 4. Berarti namanya adalah 3 metil 1 apa nih? Butuna. Gitu ya teman-teman. Nah, antara 1 pentuna ya ini dengan 3 metil 1 butuna, saya beri ini ya teman-teman. Antara 1 pentuna dengan 3 metil 1 butuna ini ya, ini terjadi isomer. Yang namanya isomer apa tadi? Isomer rantai. Kenapa isomer rantai? Karena beda letak cabangnya gitu ya, atau yang satu lurus yang satu bercabang, itu namanya isomer rantai gitu ya teman-teman. Jadi jumlah isomer pada pentuna itu ada 3. Yang satu bernama 1 pentuna,
yang kedua bernama 2-pentuna, dan yang ketiga bernama 3-metil 1-butuna. Oke, jadi isomer itu seperti itu ya teman-teman. Teman-teman harus bisa menggambarkan sekreatif mungkin, jadi nanti struktur itu ada berapa sehingga ketemu jawaban yang benar. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.